Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kami berada di sini dari Media Center Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari. Di sini kami berada bersama-sama dengan Ibu Sekretaris Dinas Kominfo, Ibu Jumiati SHMM, dan didampingi oleh juru bicara kita yang selalu setia menemani di Media Center ini, Dr. Al-Ghazali sebagai Ketua ID Kota Kendari. Dan saya tidak lupa ucapkan yang saya hormati semua teman-teman dari Media Center dari Dinas Kominfo yang selalu setia menemani untuk menyiarkan data terupdate dari percepatan penanganan COVID-19 di Kota Kendari. Pertama-tama saya ucapkan Dirgahayu Kota Kendari, karena pada hari ini kebetulan kita merayakan Hari Ulang Kota Kendari yang ke-189. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama bersatu padu melawan COVID-19 dan segera bisa berakhir dan tidak ada lagi pertambahan kasus baru untuk konfirmasi positif COVID-19. Amin. Selanjutnya mungkin saya persilahkan kepada Ibu Sekretaris Dinas Kesehatan Dinas Kominfo untuk menyampaikan data bantuan yang sudah masuk sampai hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Yang terhormat juru bicara Bapak Dr. Al-Ghazali, yang terhormat Sekretaris Dinas Kesehatan Dr. Agustin, Ibu Agustin, Bapak Ibu di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai informasi terkini tentang COVID-19, terlebih dahulu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikhlas memberikan bantuan untuk saudara kita yang terkena dampak COVID-19. Semoga amal kebaikan Bapak Ibu diterima oleh Allah. Amin. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan donasi, bisa melalui ke rekening donasi COVID-19 Kota Kendari, nomor rekening 0192 01 03 53 45 53 9 Bank BRI Kendari Samratulangi. Insya Allah kebaikan Bapak Ibu akan menjadi amal jariah di akhirat nanti. Amin. Dan perlu juga kami sampaikan, tentunya kami menyampaikan himbauan pemerintah untuk selalu mematuhi himbauan dan menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, tetap menggunakan masker, jaga imunitas dan jangan keluar rumah jika tidak mendesak. Karena jika himbauan pemerintah kita jaga, insya Allah kita akan bisa terbebas dari virus. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk juru bicara kepada Bapak Dr. Al-Ghazali, kami persilakan. Saya langsung saja. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Semoga kita selalu mendapatkan limpahan rahmat, kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan semoga segala aktivitas kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Yang kami hormati, kebetulan kedua di samping saya ini Kartini yang hebat. Di samping kanan saya Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Kendari, Dr. Putu Agustin MKes. Di samping kiri saya Sekretaris Dinas Kominfo, Ibu Jumiati SHMH. Yang kami hormati teman-teman Media Center Kominfo yang alhamdulillah selalu setia bersama dengan kita untuk menyampaikan, mengupdate data yang disampaikan setiap harinya. Yang kami hormati Bapak Ibu yang ada di rumah, netizen yang ada di rumah, dan teman-teman wartawan yang alhamdulillah selalu stay di rumah dan sama dengan kami untuk selalu menyampaikan berita sebagai corong penyampai berita kepada masyarakat. Sebelum kami menyampaikan update berita pada kesempatan hari ini, maka sehubungan dengan Dirgahayu Kota Kendari yang ke-189
Mari kita mewujudkan kota Kendari sebagai kota layak huni berbasis ekologi informasi dan teknologi. Dan semoga pula kota Kendari adalah kota yang selalu berupaya merubah diri, menginovasi diri untuk lebih representatif dalam segala bidang dikenal di mata dunia dan Indonesia khususnya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sekretaris Dinas Kominfo tadi bahwa himbauan pemerintah itu harus selalu untuk kita ingat dan kita indahkan, karena dengan himbauan pemerintah yang kita lakukan akan membuat atau memutus mata rantai penularan virus COVID-19 Kota Kendari. Baik, pada hari ini update data Sabtu 9 Mei 2020 pukul 17.00 waktu Indonesia, langsung dari Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari, saya Dr. Al-Ghazali sebagai juru bicara melaporkan dari Media Center bahwa pertama, jumlah OTG hari ini sebanyak 248 orang. Selesai pemantauan sebanyak 125 orang dan yang masih dalam pemantauan sebanyak 123 orang. Sementara untuk ODP sendiri, total ODP sampai dengan hari ini terkonfirmasi sebanyak 137 orang. Dan selesai pemantauan berjumlah 136 orang. Yang masih dalam proses pengawasan sebanyak 1 orang. Sampai dengan hari ini, untuk kasus ODP tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Harapan kita tentunya mudah-mudahan tidak ada penambahan. Untuk PDP sendiri, hari ini ada penambahan sebanyak 3 orang, yaitu pertama, jenis kelamin perempuan berusia 22 tahun, Kecamatan Mandonga, dengan gejala medis, batuk, demam, disertai sesak, tidak ada riwayat perjalanan keluar daerah ataupun keluar negeri, dan tidak pernah kontak dengan kasus positif sebelumnya. Sekarang dilakukan isolasi pengawasan di Rumah Sakit Umum Kota Kendari sejak tanggal 8 Mei. Yang kedua, jenis kelamin perempuan berusia 23 tahun, Kecamatan Kadia, dengan gejala medis, demam, batuk, kemudian disertai sesak dan nyeri dada. Tidak ada riwayat perjalanan keluar daerah Kota Kendari ataupun ke luar negeri dan tidak pernah kontak dengan kasus yang terkonfirmasi positif sebelumnya. Isolasi pengawasan dilakukan di Rumah Sakit Kota Kendari sejak tanggal 8 Mei. Yang ketiga, jenis kelamin perempuan berusia 51 tahun, Kecamatan Kendari Barat, hasil pemeriksaan rapid reaktif perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas tanggal 9 Mei, namun hari ini terkonfirmasi meninggal dunia. Sehingga total PDP hari ini sebanyak 41 orang, yang meninggal kasus PDP berjumlah 3 orang, yang telah selesai pengawasan sebanyak 30 orang, dan masih dalam proses PDP sebanyak 10 orang. Sementara untuk kasus positif, hari ini tidak ada yang terkonfirmasi penambahan atau pengurangan kasus positif, sehingga jumlah kasus positif sampai dengan hari ini tetap 34 orang. Pasien positif yang masih dalam proses perawatan berjumlah 24 orang, dan yang sembuh berjumlah 8 orang. Sementara kasus positif 2 orang. Bapak Ibu yang kami hormati, bulan puasa ini atau di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, mari kita sama-sama meningkatkan kepedulian terhadap sesama, meningkatkan kepedulian untuk melakukan himbauan yang diberikan oleh pemerintah untuk selalu kita lakukan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan
COVID-19 Kota Kendari dari ID telah melakukan kegiatan sumbangan berupa alat pelindung diri, di mana di dalam alat pelindung diri itu kami berbagi ke 15 puskesmas yang ada di Kota Kendari, yakni berbagi masker, hand sanitizer, flash shield, dan alat-alat yang lain yang sangat berguna yang sangat berguna untuk dipakai oleh teman sejawat medis dan paramedis yang ada di puskesmas. Semoga apa yang kami lakukan ini insya Allah bermanfaat buat teman-teman. Di samping itu, alhamdulillah pada hari ini juga kami mendapatkan bantuan dari AFNI, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, dalam bentuk APD, coverall dan masker sekitar 12.000 pieces. Insya Allah dalam tahap kedua nanti akan kami salurkan bantuan ini melalui rumah sakit yang ada di Kota Kendari dan puskesmas yang ada di Kota Kendari tentunya. Sekali lagi kami sampaikan kepada warga Kota Kendari untuk tak henti-hentinya melakukan atau mengindahkan himbauan yang disampaikan oleh pemerintah, sehingga dengan demikian maka mata rantai penularan COVID-19 ini kita bisa putuskan. Demikian yang kami sampaikan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Kendari. Kami kembalikan kepada Ibu Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada jubir kita Dr. Al-Ghazali dan kepada Sekretaris Kominfo Ibu Jumiati atas laporannya. Iya, mungkin ada yang ingin bertanya pada kesempatan ini. Sebelum mungkin ada pertanyaan, saya kembali mengingatkan seperti yang disampaikan oleh Jubir dan Ibu Sekdis Kominfo bahwa himbauan pemerintah itu mohon betul-betul kita bisa taati oleh masyarakat Kota Kendari. Biarlah kami yang berada di garda terdepan untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tetap berada di rumah, jika tidak penting sekali tidak usah meninggalkan rumah. Mungkin ada pertanyaan dari Baik, terima kasih dari Fokus Kendari. Jadi pertanyaannya, kenapa bisa ada penetapan PDP pada pasien yang meninggal padahal tidak ada data sebelumnya? Ini sama dengan kasus yang dari Konawe yang diprotes sama Bupati Konawe Utara. Jadi perlu kami sampaikan kepada Fokus Kendari bahwa pasien yang masuk di rumah sakit itu perlu kita tahu di rumah sakit ada 2 IGD, yang mana IGD pertama IGD COVID dan IGD non-COVID. IGD non-COVID itu adalah pasien yang masuk dengan kita tidak tahu gejala atau sakit apa sebelumnya yang masuk ke situ. Dalam artian bahwa IGD tersebut masuk dengan keluhan seperti biasa yang dilakukan sebelum adanya COVID. Jadi semua pasien masuk di situ. Nah, kemudian pasien yang diterima di situ, setelah kita lihat perkembangannya, lalu disampaikan dokter umum itu menyampaikan kepada DPJP. Nah, setelah DPJP atau dokter penanggung jawab melihat perkembangan penyakit, sehingga DPJP melakukan rapid test, dan disitulah bisa ditentukan bahwa pasien tersebut masuk kategori
PDP. Sementara pada IGD COVID, jadi pasien yang sudah ditahu dari rumah yang dilakukan oleh tim surveillance untuk melakukan tracking, pasien sudah diarahkan ke IGD COVID dengan sebelumnya mungkin sudah ada konfirmasi kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif sebelumnya, atau memang sudah ada gejala-gejala sehingga dimasukkan ke dalam IGD COVID tersebut. Nah, kembali lagi kepada pasien yang non-COVID tadi, dengan tahu bahwa gejala atau sakit yang panjang, kemudian dokter DPJP atau penanggung jawab melihat sehingga dia bisa menentukan bahwa pasien tersebut adalah pasien PDP. Namun naasnya begitu dilakukan konfirmasi bahwa pasien tersebut adalah PDP, tidak lama kemudian pasien meninggal dunia. Jadi seperti itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin masih ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan? Ya. Baik. Jadi di sini ditanyakan bahwa kiranya bisa memberitahukan kepada masyarakat live saat ini obat apa yang digunakan buat para penderita COVID. Jadi sekarang ini kita tahu bahwa sampai sekarang obat yang diberikan kepada penderita COVID yang ada di rumah sakit itu, atau pada pasien PDP yang diberikan di rumah sakit itu, obatnya sifatnya simptom. Kenapa saya katakan demikian? Sifatnya simptom artinya memberikan pengobatan sesuai dengan gejala yang dirasakan oleh pasien. Misalnya dia sesak maka diberikan oksigen atau diberikan obat yang membuat sesaknya hilang. Kemudian yang kedua dia demam maka diberikan obat yang menurunkan demam. Kemudian ada infeksi sekunder yang lain maka diberikan obat itu untuk memberikan supaya tidak terjadi penularan yang jauh. Kemudian yang kedua obat sampai sekarang untuk pasien COVID ini sampai sekarang belum tahu obat yang sampai sekarang yang diberikan kepada pasien itu. Nah, kemarin kita tahu bahwa yang dilakukan di Amerika, di mana ada obat virus yang ini, itu belum bisa diberikan secara sepenuhnya kepada masyarakat karena masih melalui proses penelitian, dan tentunya harus diberikan uji coba kepada binatang dulu, kemudian setelah itu diberikan percobaan kepada masyarakat, dan setelah bagus, evidence base-nya bagus, baru bisa disebarluaskan untuk seluruh masyarakat umum, bahkan bisa diberikan pengobatan untuk masyarakat yang ada di dunia tentunya. Nah, kembali lagi bahwa kami sampaikan pemberian obat yang ada di rumah sakit itu untuk sementara masih sifatnya simptomatik, artinya bahwa gejala yang dialami oleh pasien ketika masuk rumah sakit, maka obat itu yang diberikan untuk mengurangi penyakit yang dialami oleh pasien yang masuk di rumah sakit. Ya, mungkin masih ada yang lain? Ya, makasih dari teman-teman wartawan dan teman-teman netizen. Melalui media ini semoga kita bisa berbagi dan menyampaikan informasi-informasi yang aktual, sehingga tidak membuat masyarakat resah, tidak membuat masyarakat panik, dan mari kita saling membantu, mendoakan dan mendukung, kemudian tidak memberikan informasi-informasi yang hoax yang dapat membuat masyarakat resah. Demikian yang kami sampaikan dari Media Center. Saya sebagai jubir mengembalikan kepada Ibu Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Kendari. Terima kasih kepada jubir kita, Dr. Al-Ghazali. Baik, sebelum saya tutup update data ini, saya menyampaikan kembali kepada masyarakat Kota Kendari, tidak hentinya saya sampaikan bahwa betul-betul kita mentaati himbauan pemerintah, dan terutama jangan mudik. Karena dengan kita mudik berarti kita membawakan virus keluarga kita, dan juga kita sendiri pun juga akan tertular oleh virus yang mungkin ada di kampung kita, di kampung halaman kita. Jadi betul-betul himbauan pemerintah Kota Kendari bisa kita taati sehingga Kota Kendari akan terbebas dari virus COVID-19 ini. Amin. Baik,
Terima kasih saya ucapkan kepada Jubir, Ibu Sekretaris Dinas Kominfo dan teman-teman di Media Center dan Bapak Ibu yang berada di rumah yang sempat mengikuti live ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita saling mengingatkan, saling mendoakan, saling mendukung dan saling menyemangati untuk kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagianya langit dan bumi, suci, berkah berlimpah, rahmat rezeki, ampunan pun diberi. Beruntung bagi yang berjumpa dan selalu sujud padanya. Tadarus tarawih berpuasa, mengharapkan ridhonya. Marhaban ya Ramadan, ya Ramadan, marhaban syahr siyam, ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, ya Ramadan, marhaban syahr siyam, ya Ramadan. Beruntung bagi yang berjumpa dan selalu sujud padanya. Tadarus tarawih berpuasa. Malam itu, orang tuamu menelpon dari kampung, bertanya, akankah kamu mudik lebaran nanti? Namun kamu segera sadar, ada yang lebih gawat ketimbang kamu. Saat ini negara kita tengah diserang